Umur aku sama jo es batu atau batu es? Tahu? Batu es. Nah. Pakai tidak dipakai, manfaat tidak dimanfaatkan, nyo akan hancur. Akan mencair. Agar bermanfaat umur tersebut, maka lakukanlah hal yang terbaik juga untuk kita di akhirat kelaknya. Kalau kini mungkin belum terasul, karena kita belum masuk ke sana. Jadi umur, makanya manusia yang baik itu kata Rasul, dia umurnya panjang, tapi banyak kebaikannya. Khairun nas kata Rasul, sebaik-baik manusia dia bermanfaat bagi manusia lain dan juga untuk dirinya. Jadi ternyata umur jangan sampai kita sia-siakan. Video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai malam ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan waktu luang untuk datang ke rumah duka. Dan alhamdulillah kita juga masih diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan semoga bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua RW beserta kepengurusan RW berapa dah? RW 03. Bapak-bapak Ketua RT, ada ibu-ibu kah? Ada ibu ketua RT kan? Aduh, bapak ibu ketua RT, mohon maaf karena belum banyak tahu. Bapak ibu pengurus kongsi, bapak ibu pengurus musola Baitul Jalal, perumahan Jala Utama 2. Yang sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, Bapak Ibu orang tua kami dan keluarga yang dalam Allah memperlihatkan liayatin tanda-tanda kekuasaannya. Dan yang sangat kami hormati udah hanggo Dr. Andos Haji Syarial Nadir MA. Jadi beliau dah tua. Kalau keponakan memerintah mama memerintah keponakan kan harus patuh. Dan ketik seperintah nang kadang kan harus tibo. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ambo sangko ndak ada beliau tadi. Tapi dia ada beliau ya ragu je beliau. Tapi mohon izin udah berputar-putar tadi Bapak Ibu dinen doh. Nang kamari emang sekali ko baru. Sekali. Tapi kalau lewat nen acok gitu kan, lewat saja. Tapi mohon maaf Bapak Ibu datang terlambat karena sholat isya tadi di masjid depan. Hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah berumur panjang, insya Allah lebih kurang 9 hari lagi. Ya biaya.
Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah dari Allah. Mari kita siapkan diri kita dalam rangka kita untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Pak, kalau panek duduk aja Pak. Iya Pak. Enggak enak pula, kamu tagak apa tagak lah gitu kan. Ya. Duduk aja Pak. Baik Bapak Ibu hadirin, hadis Rasul menyampaikan an Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dari Abu Barzah al-Aslami, semoga Allah ridho kepada beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ma qadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Nah, mudah-mudahan ini yang kita kupas sedikit. Berari kok. Ibu lah mengantuk anak. Kalau bang saja kemari tadi kok. Baik. Biasanya mengaji antara maghrib ke isya, azan isya selesai pulang. Kalau kini kan takziah, siap isya, batih kan tak ada dah. Sampai subuh sotenya. Baik Bapak Ibu, tidak akan bergeser kaki seseorang manusia, seseorang hamba nanti di hari kiamat sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Persoalan itu adanya di dunia ini. Awak selesai nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mampu menyelesaikan dengan secara sebaik-baiknya, insya Allah. Satu, apa persoalan itu? An umrihi, tentang umur yang dititipkan kawak. Bapak Ibu, kalau dalam kajian ilmu tauhid kita tidak ada hak milik, kita yang ada hanya hak pakai. Umur adalah titipan Allah, hanya titipan. Manfaatkanlah, pakailah sebaik-baiknya. Hanya ingat, umur aku sama jo es batu atau batu es? Abu, batu es. Pakai tidak dipakai, manfaat tidak dimanfaatkan, nyo akan hancur, akan mencair. Agar bermanfaat umur tersebut, maka lakukanlah hal yang terbaik juga untuk kita di akhirat kelaknya. Kalau kini mungkin belum terasa, karena kita belum masuk ke sana. Jadi umur, makanya manusia yang baik itu kata Rasul, dia umurnya panjang, tapi banyak kebaikannya. Khairun nas, kata Rasul, sebaik-baik manusia dia bermanfaat bagi manusia lain dan juga untuk dirinya. Jadi ternyata umur jangan sampai kita sia-siakan. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang alah pensiun, banyak-banyaklah duduk di rumah saji atau di musola. Tidak usah di rumah lagi. Maghrib ke isya itu tidak usah pulang. Sholat sunnah siap sholat sunnah, panek duduk baca Al-Quran, lah panek lo ngumpi Al-Quran, zikir, lah panek lo baca Al-Quran balik, panek lo sholat sunnah lo. Banyak yang bisa kita lakukan. Because siap isya aku pulang kok. Nengka dikajak pulang, balik makan, nonton, main juana, main cucu, itu udah biasa itu. Tapi semua itu akan dipertanggungjawabkan. Semua itu akan dihisap. Umur kita 60 tahun, 60 tahun dia hidup di Allah, tidak pernah mendaki ke musola, barik bana sujud kepada Allah tu. Wah, itu manusia yang paling sombong itu kata Allah. Innal ladzina yastakbir, sesungguhnya orang yang paling takabur, orang yang paling sombong adalah dia berat kepalanya untuk sujud, tidak namu solat. Ini kadang-kadang kalau dikupas sholat kok, sholat ke sholat segaji bentuan ada yang lain semua.
Padahal sholat itu Bapak Ibu hadirin, sholat menentukan seseorang di hadapan Allah. Tidak ada arti duit kalau sholat tidak benar, tidak baik, ataupun tidak sama sekali. Banyak bana yang dititipkan oleh Allah. Mungkin harta kekayaan banyak, pangkat jabatan ada, mobil ada, semuanya ada, anak banyak loh, iwin bini juga banyak loh. Mana tahu kalau ada seperti itu. Kalau tidak sholat tidak ada artinya, tidak ada artinya. Karena nanti kata Rasul, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti diperiksa seseorang hamba itu adalah sholat. Di sholat nanti. Fa in saluhat sairu amalihi. Kalau rancak amalan sholatnya akan terbawa baik amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau rusak, tidak sholat, maka akan terbawa rusak pula amalan yang lainnya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari awak sampaikan ke diri awak, ke keluarga awak, ke anak turunan awak, anak cucu awak, sholat jangan sampai tinggal. Jangankan tinggal, diabaikan saja tidak boleh. Dalam Al-Quran kan sudah Allah sampaikan itu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Hendaklah kamu khawatir, kamu cemas, kamu ragu, kamu bimbang. Nanti akan datang pengganti-penggantimu, anak turunanmu, generasi-generasimu, mereka itu adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat, wa taba'as syahawat, memperturutkan hawa nafsu. Celiak gini itu perlombaan pertandingan, kalau ndak menjelang waktu asa ada waduan dong. Asa hilang, maghrib, abi, isya pun lewat. Beko pulang lah malam, beko subuh pun lalu. Hati-hati itu. Jadi sebab itu ternyata sholat adalah sangat penting sekali. Modea saja hidui awak, pai banah hidui awak, karih banah karaju awak, solat jangan tinggal, penting. Karena Rasul berjali-jali jo nak kandung seorang, Rasul Fatimah, solat. Saya Rasulullah, bapakmu ndak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau ndak solat sayang. Anak kandung seorang. Kan bisa saja Rasul ngomong nanti, Fatimah, tenang saja, nanti di akhirat ada papi. Kan bisa kan? Apa yang tidak bisa bagi Rasul? Ternyata enggak. Nah, jadi oleh sebab itu biarlah bapak pai awak kini dulu jo anak-anak awak kadang kan pengabayan, pembiaran. Jadi lah tu, pai kamu saji, kamu sholat, padahal itu akan menjadi saksi itu tuh perjalanan awak tuh. Anak bermain tengah jalan, anak siang tak jalan doa awak padia saja. Kan kebiasaan kayak gitu, kadang-kadang. Tapi kalau kita di sana ndak, yang pribadi awak kayak gitulah. Asal keluar dari rumah, pai sholat asyar, pai zuhur, pai asar, ataupun pai sholat yang lainnya. Asal keluar dari rumah, nampak anak bermain sedang jalan, main sandal kayak, main apa kayak, tunyuk, pasti lari itu. Soalnya awak tegur. Leh terdengar orang azan. Ya, yuk masjid. Nah, biasanya dua itu larinya kalau tidak ke masjid, masuk ke rumah. Kadang-kadang ayah yang mandeh nak sembahyang dah. Penting begitu, pembiasaan. Awak kan pembiaran. Ini biasa saja. Seolah-olah kita hanya kita untuk ke surga itu. Padahal anak-anak awak. Jadi penting bagi kita. Jadi awak ajak anak awak ke musola, ke masjid, solat berjamaah, ramaian, masjid di musola. Kalau ada siko musola. Kalau dah awak ke ramaian siah. Jadi kalau anak ada nak datang ke musola, maribuinya, bagaluinya, becakaknya, jadi usia. Siko dah ada tempat lain ada. Hoi, ribut saya pulang. Ya pulang anak kau. Ini takut rumah. Besok wirid remaja panggil lah. Nana datanglah wirid remaja, datanglah ke surau ke hari jam 10, ustaz lah tiba jam berapa ke wirid kau. Hanya tingkai saja jago mati salah kami hosi.
Tidak ada sejarahnya, ceritanya Rasulullah mengusir anak dari rumah ibadah. Tidak ada, carilah kitabnya itu. Bahkan Rasul sedang sujud Bapak Ibu, naik ke pundak beliau, cucu beliau Hasan wal Husain, lain dibantiang dan Nabi gitu. Tidak, dilamakan sujud oleh Rasul. Itu ibadah itu. Jadi wajah anak awak ke surau Bapak Ibu. Bagai luiknya, mari buik salah bahasa po tukah barasa. Tu pitu abada tu atuh. Ini mama awak. Jadi kalau salahnya tegur, nah kita ke masjid, awak tarawehan, awak sholat, jangan ribut nak. Iya ya. Mari buiknya. Jangan dimarahi, jangan dilarang. Ribut ke ribut semua. Besoknya datang landa. Awak kan kadang-kadang kan kayak gitu. Besok tidak boleh ribut lagi. Itu pendidikan. Oh menanginya bagaluinya 50-60 tahun yang akan datang. Asiana kemarin main masjid musola itu. Tentu nama nangi tadi. Awak kini umur 60 tambah 60 lagi. Apa dah tu? Tidak bentuk orang lah tu dah. Terkurang setinggalnya. Dia yang akan meramaikan. Jadi umur kita, mari kita manfaatkan, didik anak-anak kita, diri kita. Kalau ada pengajian di musola, datang. Kami di rumah bisa sama dengannya ya Ustaz kan. Di YouTube banyak lah ustaz-ustaz yang hebat-hebat tuh. Iya, ilmu dapat, tapi fadilah tidak dapat. Malangkah ke musola itu tidak dapat nilainya. Kalau tidak datang. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata Rasul dalam kitab Tarhib wa Targhib. Siapa yang datang ke musalla, ke masjid, ke majelis ilmu, mencari mendengar kajian, kadang-kadang tidak terbawa bagai do pai lalu sesitunya Ustaz mulai ceramahnya bakal dua gitu mau jonjo sesitu. Apa kata Rasul, apa kata Allah melalui Rasul? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah telah bentangkan jalan menuju surga baginya. Baru datang ke majelis ilmu, ke majelis ilmu. Jadi mendengar wirid pengajian itu paralu sabananya dari segi hukum wajib. Dengar mungkin Bapak Ibu yang hafal hadisnya atau yang tahu kalimahnya. Utlubul ilmu. Talabul ilmu. Apa itu? Fil amar, perintah. Wajib cari ilmu tu. Ilmu dunia saja mati-matian awak mencari. Ba supaya komputer awak pandai, ba ekonomi awak pandai, ba akuntansi awak pandai, ba ilmu pemerintahan awak pandai. Anak dileskan berenang, dileskan futsal, dileskan ini segala macamnya. Saking banyak lesnya sampai lesui anak tu diles sebagai. Di apa tuh? Ingin anak awak pandai. Ini ilmu akhirat Bapak Ibu hadirin. Ilmu akhirat. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Itu akhirat dulu tuh. Akhirat dulu. Sabananya dalam ilmu tauhid akhirat dulu. Baru tarik ke belakang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa duniamu. Mencari akhirat, dunia jangan tinggal. Nah, gitu caranya. Awak kadang-kadang kan bawa balik ya. Kadang-kadang demi mengejar dunia, tinggal ibadah. Cucian auto sarang taman kalai azan ni masjid kadilanjuin tau gak? Berhentikan dulu, masih bisa dilanjutkan karena panggilan sholat itu panggilan Allah. Allahu Akbar maka diawali itu wahyu. Ada kata-kata hayya 'alas sholah, apa artinya itu Bu? Mari sholat. Hayya 'alal falah, mari mengejar menuju kemenangan. Orang yang sholat pasti menang. Orang yang menang itu sholat. Jadi orang sholat itu pasti dia menang. Baru qad qamatis sholat, nah baru berbaris soft lagi itu. Jadi ternyata hadirin kaum muslimin, jangan sampai kita abaikan umur kita, akan dihisap oleh Allah. Abarau muawak kini kau, labara banyak ibadah yang awak lakukan. Barau untuk menonton, barau untuk main HP, barau untuk main TikTok, barau untuk main WE, barau untuk Facebook dan segala macamnya. TikTok boleh Bu? Batu? Biar ramai Bu mah. Mana boleh? Oh, ada skuter. Mau ibu nengok TikTok saya nanti. Ceramah isinya. Ambo dulu kayak gitu juga pengen ambo.
Buya, buat TikTok si anak-anak tafiz kita kan ada buka rumah tafiz. Itu banyak maksiat dalamnya. Jangan salah Buya, isi ceramah Buya dalamnya. Oh iya juga ya, masih kok kami Bu Enas anyong Bu Endo, alhamdulillah ada sampai sekarang itu. Ibu follow nanti ya ceramah, insya Allah ceramah kita ini masuk nanti itu. Kak saja nanti Herman Tanjung Paralu, mambui apa ada pandai doh, mambui ada pandai doh. Orang Yahudi, mohon maaf saudara-saudara kami yang berbeda agama, beda akidah. Ada dah? Nggak ada ya. Nah. Lah mambui, lah nyobuian, ada YouTube, ada TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Masuk kita ke sananya, isi dengan kebaikan. Wataktumul haqqa, jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Masukan ke situ nama-nama. Kalau tidak benar masukan itu ya salah. Wah, jalanan salah di masukan, nama masukan. Jadi oleh sebab itu, mari umur kita akan dipertanggungjawabkan. Lihat sebelum dia. Yang kedua, tidak banyak Bapak Ibu. Yang kedua, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat sebelum menyelesaikan an malihi, harato yang dititipkan oleh Allah. Ini itu handphone. Ibu-ibu yang ada handphone, ini itu akan dihisap nanti itu. Jari jemari awak itu yang mengetik itu akan dihisap nanti itu. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan lepas. Saja yang awak ketik situ. Apa saja yang awak share akan dipertanggungjawabkan. Seluruh harta. Tapi yang babayunya Bapak Ibu, kalau umur cieknya 60 tahun, umurmu kemana? Kalau harta dua, min aina iktasabahu, dari mana didapat harta itu? Wa inna anfaqahu kama di pagunuan. Muka belakang suuk kita. Kita ada mobil. Dari mana? Membali itu dari piti yang baha. Kama saja di pagunuan itu. Kan dihisap nanti itu. Jadi orang yang punya Fortuner itu hisapnya lebih lama daripada Avanza. Yang punya Avanza lebih lama daripada kijang-kijang biasa itu, kijang berapa itu 70-80 itu. Yang kijang itu lebih lama hisapnya daripada punya motor kendaraan Honda. Yang punya Honda itu lebih lama hisap daripada punya sepeda. Yang sepeda lebih lama jalan kaki. Seluruhnya akan dihisap, tidak akan lepas itu. Harato, tidak akan lepas. Yang ada di rumah, ibu-ibu ada telakung 5. Akan dihisap tuh, pakai ke limonyo sebaiknya, tapi just sekali pakai lah nak. Tili lo curang, di mai buku kan naik ko, ngaji tak ziarah. Pakai cie, subuh cie, zuhur cie, asar cie, maghrib cie, isya cie, sampai buku tu hari. Kau beli lah dia baru. Ini, iyo kalau sampai lah yo, kau indah bah. Lalu kecil talakuang tu, kecil makan tu. Oi, ambo saja babali ko talata sa dalam meri ko. Ndak pernah dipakai do sunyo. Kini udah meninggal tu. Ini tu. Pakai tu. Ndak usah tunggu rayo. Rayo so beli lo saja lai. Kau ndak lah jalan orang mengalih ko do. Baik Bapak Ibu, jadi harta, seluruh harta benda yang dititipkan Allah kepada kita akan dihisap. Tidak akan lepas. Peci, celana, baju, ataupun apa yang ada itu, makanya dipakai untuk ibadah itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Kan menjadi saksi nantinya. Bapak Ibu hadirin, kita tidak kuat. Dahsyatnya siksa azab akhirat itu tidak kuat kita. Tidak kuat. Bahkan dalam riwayat dijelaskan kerikil saja, kerikil yang halus itu neraka diletakkan di telapak kaki awak menggalagak warna di kepala. Itu kerikilnya baru itu. Bagaimana itu yang lain-lainnya? Naudzubillah. Jadi supaya kita tidak menyesal nanti di akhirat, karena penyesalan itu nanti akan datang. Mari sama kita manfaatkan sebaik-baiknya kehidupan titipan Allah yang ada kepada kita. Jangan sampai kita tidak manfaatkannya dalam rangka kita meraih ridha Allah. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan
Mata karunia Allah, kau yang ada dalam tubuh awak juga. Tangan karunia Allah, kaki karunia Allah, organ anggota nan salapan gua, tulang salapan gare gua, kasi orang istilah itu anggota nan tujuh gua. Itu titipan Allah. Tidak ada kita yang punya, satu pun tidak ada. Kodrat iradat sami bahasa tidak ada. Kalau kajian Sifat 20, tidak ada satu pun. Semuanya punya Allah. Titipan Allah. Mempergunakan titipan Allah, karunia Allah ini untuk berbuat dosa, itu adalah kemaksiatan yang besar. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Maka oleh sebab itu, bagaimana kita mensyukuri, kemudian memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Naman diang nangko ibarat bajalan lah sampai ke Wateh, balayih lah sampai ke pulau. Nan punyo datang menjapui, nan mananam datang memubui. Nan punyo ya Bapak Ibu ya, kau jangan salah terjemah pula. Di YouTube saya dibuat pula yang tidak enak. Bukan orang punya, nan punyo. Karena ada orang manusia yang menyamakan Tuhan itu sama dengan orang. Kan ada dulu tuh, heboh pula itu. Enggak, itu salah itu. Nan punyo datang menjapui, nan mananam datang memubui. Itulah Allah, hak Allah. Jadi salah satu doa ziarah kubur itu, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu saketik baru tuh. Keselamatan atas engkau wahai ahlul kubur. Apa sambungannya? Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan juga kamu semua. Jadi pai ke kuburan tuh harus baca itu. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau mendahului kami, kami akan mengikutinya. Artinya tuh, awak akan mengikuti. Kapannya serahkan kepada Allah. Maka adab ziarah kubur tuh Bapak Ibu dipakai. Di antaranya satu, baca doa, baca salam tadi itu. Yang kedua, tidak boleh duduk di atas kuburan. Hati-hati itu. Ini dalam ceramahku yang bisa disampaikan. Kalau di kuburan mereka tegur kok, bang, tidak boleh duduk sebang. Panek biasanya hanya badian kau boleh. Akan mengapa? Dalam wirid, dalam pengajian baru bisa hawa. Daripada duduk di atas kuburan, janganlah engkau menghadap. Wala takrabus sholat, janganlah kamu melaksanakan sholat menghadap ilal kubur. Wala tusallu ilaiha, dan janganlah kau duduk di atasnya. Enggak, jadi duduk di kuburan itu tidak boleh. Bahkan di dalam kitab Mukhtasar Riyadus Shalihin Imam Nawawi itu dijelaskan daripada duduk di atas kuburan lebih rancak duduk di atas baru api yang sedang hidup. Angin dingin. Tidak percaya coba salah. Tawakal ketipong tu. Begitu adabnya. Jadi duduk di atas kuburan tidak boleh. Kadang-kadang kan menyanda-nyanda golek-golek sebagai. Kecuali kalau ada tujuan-tujuan tertentu. Contoh kuburan kok pegang membersihan gitu kan. Awak di Sumatera Barat di Indonesia ini yang banyak kuburan yang di pagar-pagar kayak gitu. Kalau di sana kan tidak ada ya, nggak ada terletak tanah atau onggok saja. Gitu. Jadi oleh sebab itu adab-adab perlu diperhatikan supaya kita tidak salah dalam berbuat. Jadi ternyata harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya akan dipertanggungjawabkan sebelum kaki kita bergeser nanti di akhirat. Itu luar biasa itu. Bara banyak titipan Allah kawan. Bilo ke selesai itu. Bahkan di padang mahsyar itu 50.000 tahun tagak saya menunggu pengadilan. Makanya ada 7 kelompok manusia nanti akan mendapat naungan. Sab'atun yudilluhumullah la dillah illa dillah. Ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan dari Allah, yang mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Matuari mendekik awak tagak 50.000 tahun lah mohon. Jangan kan 50.000 tahun nih. Sejam saja tagak itulah kaki lah, tidak bentuk kaki itu doh. Berat. Oleh sebab itu semua adalah
atas kekuasaan Allah. Tentu kita berharap apa yang dititipkan oleh Allah mari kita manfaatkan. Semoga Allah memberikan juga yang terbaik kepada kita menuju kehidupan yang abadi dan kekal, itunya kehidupan di akhirat. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti sebelum dia menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia itu, yaitunya an baitihi, rumah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dipergunakan untuk mendidik anak dan generasi-generasi yang soleh, atau hanya sekedar untuk tidur saja? Maka dalam riwayat ada jelaskan, janganlah rumahmu dijadikan sebagai kuburan sampai lalu saya. Janganlah rumahmu hanya dijadikan sebagai restoran untuk makan saya. Tetapi jadikanlah rumah itu sebagai sarana untuk sebagai wasilah perantara kita taqarrub ilallah. Jadi anak-anak awak didik di rumah untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, yang menjadi hafizah, penghafal Al-Quran, menjadi anak-anak yang berbakti. Kadang-kadang coba ibu-ibu sampai anak kau bisa mandi seorang umur berapa? Dari ketik, dari baru lahir mandi seorang 3 tahun, 4 tahun mandi berapa kali sehari? 2, anggap 2 sajalah, 2 kali setahun kali 3 tahun kali 4 tahun. Bara banyaknya orang gaek memandian awak. Ini sudah terbaring beliau, ndak bisa mandi, ndak bisa berbuat apa-apa. Sekali itu mandi nya, ndak namua. Ado yang ndak namua. Karena kita ditelepon, di-sharing semacam, tolong ya, tolong Pak Ustaz, tolong ini. Anak-anak kan ada. Kita tuh di bypass ada itu. Keluarga beliau, ibu beliau meninggal. Beliau punya anak 12, alhamdulillah, laki dan perempuan. Apa kata kita? Kita dari kongsi kematian juga ada di Watas para Karakah. Pak Haji, kasatu kongsi memandian. Tidak usah Ustaz, lah salah saya di Kamis. Anak, karena yang berhak memandikan itu wajibnya adalah qarib, yang dekat. Anak, suami meninggal, istri ikut. Tidak perlu khilafiyah di situ. Istri meninggal, istri ikut. Bininya tuh mah, tidak bini orang lain dong. Tapi kalau bini kawan ya udah boleh dong. Bini dia, istri dia, suami dia, anak-anak ikut. Lebih rancak itu. Kenapa? Ada nanti kalau tak kalah memandikan itu ada yang aib jenazah namanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa memandikan jenazah, jangan dibuka aib. Walaupun kepada istri kita sendiri. Ambo mandi janu ke batang, ndak tanggung dah. Sekatu ini agak ada kiai, padang kuat. Hati-hati itu. Siapa yang membuka aib jenazah, Allah beberkan aibnya nanti di akhirat. Hati-hati itu. Tidak boleh. Kalau tahu awak cukup simpan. Bahasa nu tadi, oh, alhamdulillah, baik, bagus. Itu aja. Tidak boleh. Orang sudah meninggal, udah wafat, tidak boleh dibuka aibnya. Apalagi orang hidup. Itu tidak benar. Samu cuma makan daging, orang mati, makan bangkai. Ayuhib ahadukum ayyakulalah akhihi maitan. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Dijawab di Allah langsung, fakarihtumu, kamu pasti merasa jijik. Jadi orang yang suka riba, unjiang, fitnah, atau samo cuma makan bangkai saudaranya tuh. Makanya berhenti deh. Tidak usah. Karena bahaya. Baik Bapak Ibu, jadi mari rumah kita didik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak awak tidak tahu jo agama, tidak kenal dengan sholat, tidak kenal dengan Tuhannya, tidak kenal dengan nabinya. Itu kewajiban awak. Dulu suka tu alum punya anak, mati-matian minta anak. Ya Allah kasihlah anak, ya Allah kasihlah anak. Baru bek kaniakanin. Lihat do nampai kau makan sedoe. Lihat do tukang bek pada tangis adanya. Dia ingin punya anak kok. Kini sudah dititipkan oleh Allah. Anak adalah amanah.
idza datil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah disia-siakan, apalagi amanah Allah, saat kehancuran pasti datang. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin itu yang bisa. Terakhir adonan ke ditanyo. Kau kita tutup nyukui le terletak sama ibu. Kau ibu lah letak lah. Banyak piring yang bisa mbok pulang cik serang ngkui je. Baik, kalau tidak ada demikian saja dalam penyampaian nambo tadi. Kok kurang lama manihnya, racik bawang dek kurang alu yirno pici dek kurang kuni, atau masakan talam biak mata. Maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indah dijanjang amonaya, indah ditangguh ambut turun, mungkin tagarong di lompatan lupuh di kaki nan kapatah. Ndak ada gadian antara rata, ndak ada tupai nan tagawa yang qadim, hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah yang akan datang maghfirah ini, kita diberikan kekuatan menjalankan ibadah siang malam lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.